Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebagai manusia terkadang kita merasa bersemangat, tetapi terkadang pula kita merasa lemah dan tidak berdaya. Ada waktu di mana rasanya ingin sekali berbuat banyak hal, tetapi ada juga waktu di mana diri ini tak mau bergerak, tak mau melakukan apapun, hanya duduk santai, bahkan terbaring nyaman di atas kasur. Betul Bapak Ibu? Terkadang ibu-ibu semangat sekali ingin memasak. Sudah ada telur dadar sambal pedas, masak pula gulai ikan sembilang, ditambah lagi ada lalapan, sambal belacan, macam-macam yang dimasak. Tapi terkadang ada pula waktu di mana jangankan memasak gulai, jangankan membuat sambal belacan, sekadar menggoreng telur ceplok saja rasanya malas minta ampun. Kalau lemas, malas dan tidak bersemangat dalam urusan masak-memasak, mungkin masalahnya tidak seberapa. Paling-paling hanya sedikit dikomplain suami. Tapi mudah dicari solusi. Ambil kunci motor, hidupkan motor, berangkat ke pasar, beli pecel lele, mie ayam, bakso bakar, dan lain sebagainya, selesai urusan. Betul Pak? Betul Bu? Tapi kalau kita malas, tidak bersemangat, loyo dan lemah dalam urusan akhirat, dalam perkara ibadah, ini yang agak berbahaya. Hidup kita tak lama, malas ibadah akan menyesal sepanjang masa. Termasuk saat kita mengisi hari-hari di bulan Ramadan yang mulia ini. Jangan sampai kita puasa macam ya macam tidak. Tak semangat, malas sahur, malas ibadah, berbuat maksiat ini dan itu. Sebagai salah satu motivasi kita dalam melaksanakan puasa, agar hilang rasa malas, rasa tak bersemangat, pada kesempatan ini sedikit saya akan berbicara tentang keuntungan apa saja yang akan kita dapatkan jikalau kita benar-benar melaksanakan ibadah puasa. Tentu pada kesempatan ini saya hanya bisa menyampaikan beberapa saja. Di antaranya yang pertama, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang artinya barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita manusia yang tak mungkin luput dari dosa, mata yang harusnya bisa kita gunakan untuk membaca Al-Quran, malah kita gunakan untuk melihat kemaksiatan. Mulut yang harusnya bisa kita gunakan untuk berzikir, membaca Quran, menyebarkan kebaikan, malah kita gunakan untuk menyebar aib teman. Ghibah sana, ghibah sini. Kaki yang harusnya bisa kita gunakan untuk melangkah pergi ke masjid, malah kita gunakan untuk melangkah menuju kezaliman. Maka Ramadan ini mari kita gunakan semaksimal mungkin agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dari minyak kasturi. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Yang artinya, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Bau mulut saja Bapak Ibu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan hal yang lain? Maka sungguh amat sangat banyak keuntungan dan keutamaan dari orang-orang berpuasa.
Yang ketiga, pintu surga khusus bagi orang yang berpuasa. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sha'imuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-sha'imun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahad. Yang artinya di surga ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan. Pada hari kiamat orang-orang yang berpuasa akan masuk melaluinya dan tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk melaluinya. Ketika mereka telah masuk, pintu itu ditutup dan tidak ada seorang pun yang masuk melaluinya. Jadi ada pintu surga khusus Bapak Ibu bagi mereka yang berpuasa. Yang tidak berpuasa tidak diperbolehkan masuk karena pintu itu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang nantinya dipersilakan masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Amin. Allahumma amin. Dan yang keempat, kegembiraan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang artinya bagi orang yang berpuasa dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika bertemu Tuhannya. Di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia, bahkan dengan kegembiraan yang tiada tara, yakni bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa benar-benar melaksanakan ibadah puasa sehingga kita bisa menikmati sekian banyak keutamaan dan keuntungan dari berpuasa. Amin. Allahumma amin. Sekian dari saya, semoga berkah dan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah atas kesalahan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.